Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Aprilianti, Prodi PGSDB PPG Gelombang 2 tahun 2024, Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan pengembangan kebugaran dan jasmani topik 4 pada pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14 mengenai topik keseimbangan tubuh dan koordinasi tubuh. Sebelum melakukan latihan kebugaran, diperlukan menghitung denyut nadi awal dengan tujuan untuk mengetahui apakah denyut nadi awal kita termasuk normal ketika belum melakukan aktivitas. Berikut adalah cara menghitung heart rate before adalah: yang pertama, mencari denyut nadi bisa di pergelangan tangan atau di leher. Yang kedua, menghitung banyak denyut nadi. Dan yang ketiga, banyak denyut nadi kemudian dikali dengan 6. Berikut adalah heart rate before yang telah saya hitung, yaitu 16 denyut yang kemudian saya kalikan 6 yang hasilnya adalah 96. Keseimbangan tubuh adalah kemampuan tubuh dalam mengontrol posisi tubuh dalam keadaan tertentu. Keseimbangan tubuh dapat terjadi karena adanya kerjasama antara beberapa organ. Otak kita akan mengendalikan gerakan dan menjaga keseimbangan tubuh kita. Pada latihan keseimbangan tubuh terdapat 2 manfaat, yaitu manfaat untuk remaja. Yang pertama, dapat membantu menghindari cedera fisik. Yang kedua, dapat menghasilkan aktivitas dan gerakan tubuh yang lebih sempurna. Selanjutnya, manfaat untuk lansia. Yang pertama, mengurangi resiko jatuh, dan yang kedua, mencegah penurunan fungsi fisik. Berikut adalah latihan keseimbangan tubuh yang dapat dilakukan di aktivitas sehari-hari. Yang pertama, latihan burung anjing. Yang kedua, berdiri satu kaki ditekuk. Yang ketiga, pesawat terbang satu kaki lurus ke belakang. Yang keempat, berdiri satu kaki lurus ke samping. Yang kelima, pesawat terbang satu kaki ditekuk ke belakang. Cara melakukan latihan gerak burung anjing yaitu: yang pertama, kaki kanan ditekuk, kaki kiri lurus ke belakang, tangan kanan lurus ke depan, dan tangan kiri lurus ke bawah sebagai tumpuan. Repetisi latihan ini dapat dilakukan dengan 5 kali pengulangan dengan masing-masing 20 detik dengan istirahat selama 10-15 detik. Manfaat dari latihan burung anjing adalah untuk melatih kekuatan otot paha, pantat sampai ke punggung, dan juga lengan. Yang kedua adalah latihan berdiri satu kaki ditekuk. Cara melakukan gerakan ini yaitu berdiri tegak, satu kaki ditekuk ke samping, kemudian lengan direntangkan ke samping badan. Repetisi latihan ini dapat dilakukan dengan 5 kali pengulangan dengan masing-masing 30 detik dengan istirahat selama 10-15 detik. Manfaat dari latihan ini adalah untuk melatih kekuatan otot bagian kaki dan lengan. Yang ketiga, gerak pesawat terbang dengan satu kaki lurus ke belakang.
Cara melakukan gerakan ini adalah badan condong ke depan, kaki kanan diangkat lurus ke belakang, dan kaki kiri lurus menopang badan. Kemudian kedua lengan dibentangkan ke samping. Repetisi latihan ini dapat dilakukan dengan 5 kali pengulangan selang waktu 20 detik dengan istirahat selama 10-15 detik. Manfaat dari latihan ini adalah untuk melatih kekuatan otot bagian kaki, pantat, punggung, dan lengan. Cara melakukan latihan gerak berdiri satu kaki lurus ke samping adalah kaki kiri lurus ke bawah untuk menopang badan, kaki kanan diangkat ke samping badan, kemudian kedua lengan direntangkan ke samping. Repetisi dari latihan ini dapat dilakukan dengan 5 kali pengulangan selama 20 detik dengan istirahat selama 10-15 detik. Manfaat dari latihan berdiri satu kaki lurus ke samping adalah untuk melatih kekuatan otot bagian paha, kaki, dan lengan. Latihan yang kelima yaitu pesawat terbang dengan satu kaki ditekuk ke belakang. Cara melakukan gerakan ini adalah badan dicondongkan ke depan, kaki kiri lurus sebagai penopang, dan kaki kanan ditekuk ke belakang dipegang tangan kanan. Kemudian tangan kiri lurus ke depan. Repetisi dari latihan ini dapat dilakukan dengan 5 kali selang waktu 20 detik dengan istirahat selama 10-15 detik. Manfaat dari latihan ini adalah untuk melatih kekuatan otot bagian paha, kaki, pantat, punggung, dan lengan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu koordinasi tubuh. Koordinasi tubuh merupakan kerjasama yang terjadi antara beberapa otot secara seimbang dan tepat untuk membentuk pola gerak. Manusia yang dapat mengkoordinasikan tubuhnya dengan baik memungkinkan untuk menggabungkan beberapa gerakan tanpa terjatuh, tegang, dan dapat melakukan gerakan secara kompleks. Manfaat latihan koordinasi tubuh terbagi menjadi 2, yaitu manfaat untuk remaja. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi. Yang kedua, membantu melakukan kegiatan terstruktur. Yang ketiga, melatih antar anggota tubuh untuk bergerak secara koordinatif. Kemudian, manfaat untuk lansia. Yang pertama, mengurangi resiko jatuh. Yang kedua, meningkatkan kemampuan konsentrasi. Dan yang ketiga, memberikan respon yang lebih cepat. Latihan koordinasi tubuh dapat dilakukan dengan bantuan alat seperti kun, tetapi kali ini saya menggunakan batu kecil yang disusun menjadi 7 baris dengan setiap baris terdapat 3 batu. Berikut adalah bentuk latihan koordinasi tubuh yang dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah gerak melompati rintangan dengan kaki lurus. Yang kedua, gerak melompati rintangan dengan kaki ditekuk ke belakang. Yang ketiga, melompati rintangan dengan jalan menyamping. Yang keempat, melompati rintangan dengan jalan zigzag. Dan yang kelima, memindahkan batu dari posisi kiri
ke kanan. Melompati rintangan dengan kaki lurus dapat dilakukan dengan cara tubuh melewati rintangan dengan kaki lurus ke depan dan tidak boleh ditekuk secara bergantian sampai ujung rintangan. Repetisi gerakan ini dapat dilakukan sampai 5 kali dengan durasi istirahat 10-15 detik. Manfaat dari latihan ini sendiri adalah untuk melatih koordinasi tubuh agar tidak menginjak rintangan. Yang kedua adalah latihan melompati rintangan dengan kaki ditekuk. Cara melakukan gerakan ini adalah tubuh melewati rintangan dengan kaki ditekuk ke belakang, pandangan lurus ke depan, dan tangan diayunkan ke depan. Repetisi gerakan ini dapat diulang sampai 5 kali dengan durasi istirahat 10-15 detik. Manfaat dari latihan ini adalah untuk melatih koordinasi tubuh agar tidak menginjak rintangan. Cara melompati rintangan dengan jalan menyamping yaitu tubuh melewati rintangan dengan berjalan ke samping, tangan diayun ke depan, dan pandangan lurus ke depan, tidak boleh menengok ke bawah. Repetisi gerakan ini dapat diulang sampai 5 kali dengan durasi istirahat 10-15 detik. Manfaat dari latihan ini sendiri adalah untuk melatih koordinasi tubuh, mata, kaki, dan tangan untuk tidak menginjak rintangan. Selanjutnya adalah latihan melompati rintangan dengan jalan zigzag. Cara melakukan gerakan ini adalah tubuh melewati rintangan dengan berjalan zigzag, pandangan lurus, dan tangan berada di depan. Repetisi gerakan ini dapat diulang selama 5 kali dengan durasi istirahat 10-15 detik. Manfaat dari latihan ini untuk melatih koordinasi tubuh agar tidak menginjak rintangan. Latihan yang kelima adalah memindahkan batu dari posisi kiri ke posisi kanan. Caranya, rintangan yang sudah disusun di posisi kiri kemudian diambil dengan posisi badan lurus, kemudian jongkok untuk mengambil rintangan tersebut. Kemudian rintangan tersebut dipindahkan ke posisi kanan. Repetisi gerakan dapat diulang sampai 5 kali dengan durasi istirahat 10-15 detik. Manfaat dari latihan ini adalah untuk melatih koordinasi tubuh bagian badan, mata, tangan, dan kaki agar tidak salah dalam mengambil. Setelah melakukan rangkaian latihan dari mulai keseimbangan sampai koordinasi tubuh, jangan lupa yang terakhir adalah menghitung heart rate after. Menghitung denyut nadi setelah melakukan kegiatan bermanfaat untuk mengetahui apakah denyut nadi setelah melakukan aktivitas termasuk normal atau bahkan berkurang. Caranya yaitu yang pertama, mencari denyut nadi bisa terletak di pergelangan tangan atau di leher. Kemudian menghitung banyak denyut nadi. Dan yang terakhir, banyak denyut nadi yang didapat kemudian dikalikan dengan 6. Berikut adalah heart rate after yang saya hitung, yaitu 19 denyut yang kemudian dikali dengan 6 menghasilkan 114. Sekian penjelasan dari saya terkait topik 4 materi keseimbangan tubuh dan koordinasi tubuh. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.